Ali? Alhamdulillah. Nah, ini akhir hari ini sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan itu. Sebelum ini coaching nanti kira-kira apa yang harus saya amati Bu? Oh, gini Pak Ali, nanti saat kegiatan coaching nanti mohon diamati tentang alur cerita yang sudah saya sampaikan, saya jalankan ini sudah ada atau belum. Kemudian inti dari kegiatan coaching nanti mungkin dengan apakah saya sudah menghadirkan saya secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian apakah pertanyaan saya berbobot, seperti itu Pak. Oke, jadi dalam coaching nanti saya harus mengamati apakah itu sudah sesuai alur ceritanya, kemudian ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot dan ibu sudah mendengarkan aktif. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bunda utamakan dalam coaching nanti? Oke, untuk yang saya utamakan mungkin nanti apakah saya bisa mendengarkan secara aktif gitu. Oke. Ya, berarti kompetensi yang ingin Bunda kembangkan dalam coaching nanti adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian yang terakhir nih Bun, apa indikator nanti yang harus saya amati untuk melihat apakah dalam coaching nanti Bunda sudah mendengarkan secara aktif? Mungkin nanti bisa dilihat dari coach ini sudah bisa menyampaikan permasalahan dengan terbuka atau belum, kemudian sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau belum, itu Pak. Itu yang jadi indikator keberhasilan saya dalam coaching ini. Oke Bun, jadi indikatornya nanti adalah bahwa coach atau yang akan ibu coach nanti bisa mengutarakan permasalahan secara terbuka dan akan menemukan jawabannya secara sendiri ya Bun ya. Oke Bun, nah kemudian mungkin untuk observasi semoga sukses dalam coachingnya ya Bun ya. Terima kasih Pak Ali. Bunda Desi. Waalaikumsalam Bu Siti. Sedikit minta waktunya. Iya, bisa Bu. Ini saya waktu luang. Iya, terima kasih Bunda Desi. Jadi begini, saya akan curhat masalah saya, bagaimana solusi untuk mendapatkan solusi ataupun permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Bunda. Iya, dengan senang hati Bu Siti. Ada yang bisa saya bantu Bu Siti? Masalah apa ya? Iya, begini Bunda Desi. Jadi Bunda Desi ingat atau tidak? Bunda Desi ingat tidak nggih? Jadi beberapa hari lalu saya melakukan pembelajaran, kemudian ada supervisi dari pengawas sekolah seperti itu. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bunda. Gimana Ibu ceritanya itu kok bisa mendapat teguran itu, kenapa gitu? Iya, jadi teguran itu menurut saya serius sekali Bunda Desi. Jadi pengawas sekolah itu mengkritik tentang proses pembelajaran saya gitu Bunda Desi. Kok serius bagaimana Bu? Coba tolong lebih lengkapnya ceritanya seperti apa gitu. Iya. Begini Bunda Desi, jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, pengawas sekolah itu merasa keberatan ketika saya tidak menggunakan buku teks di dalam kelas begitu Bunda Desi. Dan sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau, kepada pengawas, bahwa saya mengajar yaitu menggunakan sumber belajar seperti referensi dari perpustakaan lain, kemudian yang mengacu pada kurikulum begitu Bunda Desi. Jadi ketika saya menyampaikan itu, beliau merasa tersinggung karena saya pikir tidak harus menggunakan buku teks begitu Bunda Desi. Seperti itu ya masalahnya ya Bu. Kemudian ini Bu, kenapa kok waktu itu Bu Siti tidak menggunakan buku teks Bu? Oh iya, jadi seperti yang saya ceritakan Bunda Desi, saya pikir sudah menggunakan referensi yang lain yang ada di dalam perpustakaan itu sudah cukup. Saya juga memberikan anak-anak
video yang terkait dengan pembelajaran itu, gitu Bunda Desi. Iya, sebenarnya bagus Bu itu menggunakan referensi dari selain buku nih Bu, maksudnya mungkin biar lebih kaya referensinya seperti itu Bu. Iya. Iya. Mungkin ini Bu yang ada di benak pengawas itu mungkin walaupun Bu Siti memakai referensi dari lain, diharapkan pakai buku teks juga seperti itu. Iya, betul juga Bunda Desi. Jadi kenapa saya dan karena hal ininya saya merasa kepikiran sekali Bunda Desi, bahwa apakah saya juga bersalah seperti itu, karena sebenarnya kan saya sudah dengan video walaupun tidak menggunakan teks, tapi dari pengawas menginginkan adanya buku teks, dan saya selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal seperti itu juga, dan jadi kepikiran Bunda Desi. Terus kemudian apa yang membuat Bu Siti kurang nyaman? Ada lagi tidak ada yang membuat Bu Siti kurang nyaman ya? Terus terang beberapa hari ini saya memang kurang nyaman Bunda Desi, karena saya menjadi pikiran tentang hal ini. Di rumah juga saya masih kepikiran, sehingga pekerjaan agak terbengkalai gitu Bunda Desi. Mungkin ada lagi Bu, ya, mungkin ada intervensi dari pihak lain atau seperti apa Bu? Ya, saya juga agak takut karena pengawas sekolah itu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya takut nanti akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi mungkin juga saya menyimpulkan Ibu, yang membuat Ibu merasa nyaman itu ya saat supervisi itu ya, Iya. akar masalahnya di saat Iya, supervisi itu ya, karena Iya. Ibu tidak pertama Ibu tidak menggunakan teks, Iya. kemudian Ibu takut karena diperingatkan oleh Bu Pengawas. Iya. Bu Pengawas Iya. menyampaikan kepada kepala Kepala sekolah sekolah. itu yang mungkin yang Iya. membuat Bu Siti itu kepikiran seperti itu. Ya kira-kira ini Bu, kalau menurut saya untuk masalah ini refleksi apa yang Bu Siti dari masalah ini Bu? Menurut saya untuk masalah ini, menurut saya nih Bu, ini Bu Siti harus merefleksikan supaya dan ini kepala menyiapkan diri untuk menghadapi Bu Kepala seperti itu. Iya. Iya. Tapi Bunda. insya Allah Bu Kepala akan menyampaikan hal-hal positif terkait ini. Iya, Bunda Desi, insya Allah nanti saya juga akan mengalami perubahan dalam belajar menggunakan teks, buku teks, kemudian saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah, gitu Bunda Desi. Iya, untuk masalah tadi Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya Bu? Jadi ke depan saya akan lebih baik lagi menyiapkan buku teks, tidak hanya video dan lain sebagainya. Seperti itu Bunda Desi. Apakah Bu Siti mau untuk menemui Bu Kepala atau gimana Bu ini? Iya. Jadi saya rencana aksi ke depan gitu. Jadi saya akan menemui kepala sekolah membicarakan hal ini, yang beliau akan memberikan solusi gitu, dan insya Allah saya ke depan juga akan lebih baik lagi. Seperti ini. Ya, langkah yang Ibu ambil ini Bu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Ibu. Dan iya, satu lagi Bunda Desi, saya akan minta maaf kepada Bu Pengawas, begitu. Saya akan minta maaf kepada Bu Pengawas bahwa saya akan menggunakan buku teks dan proses pembelajaran yang lebih baik. Syukurlah Ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan Bu, untuk menjalankan rencana itu Bu? Iya, untuk rencana ke depan yaitu saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk dari pengawas tentang penggunaan buku teks itu. Itu ide yang bagus sekali ya Ibu. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih nyaman setelah ini ya Bu, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman seperti itu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bunda Desi untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya merasa sudah sedikit lega. Semoga nanti menjadi
guru yang lebih baik, memberikan teladan yang lebih baik buat siswa-siswa semuanya. Amin, sama-sama Ibu. Oke, mohon maaf Bunda, saya ada janjian dengan anak-anak Bunda. Oh iya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda. Ya, selamat siang Pak Ari. Ya, kita ketemu kembali ya Bun ya. Iya. Tadi ya, Desi sudah melaksanakan coaching terhadap Bunda Siti. Ya. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Ya. Ini ada sedikit saya juga ingin mengajukan pertanyaan terkait setelah Bunda melaksanakan coaching tadi. Selama coaching tadi apa yang sudah Bunda laksanakan? Oke. Kalau dalam coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta nih Pak. Sama ini dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya apa, seperti itu. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan seperti itu Pak. Oke, Bunda sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian membuat coaching menyatakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching yang tadi Bunda Siti sudah menceritakan segala permasalahan dan berhasil juga untuk menemukan solusinya. Oke Bun, di coaching tadi antara Bunda Desi dan Bunda Siti tadi sudah berjalan kayak alur sudah. Kemudian saya juga melihat indikator yang Ibu sampaikan untuk mendengarkan aktif, dan tadi juga sudah nampak. Nah, kemudian dari Bunda sendiri, indikator yang sudah nampak tersebut itu bagaimana? Kalau yang sudah nampak mungkin mau dikembangkan lagi ya Pak. Nanti saya ingin mengembangkan, lebih memahami, lebih mendalami bagaimana proses kita melakukan coaching gitu Pak. Nanti jadi lama-lamaan jadi sudah ahli seperti itu Pak. Ya, semakin melatih diri untuk menjadi ahli ya. Iya. Baik Bun, saya rasa untuk pelaksanaan coaching Bunda tadi sudah bagus, sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan Bunda sendiri sudah meningkatkan kompetensi yang ingin tadi disampaikan. Semoga juga dengan semakin banyak pelatih, Bunda semakin dalam melakukan coaching semakin baik. Dan mungkin hanya itu saja Bun yang dapat kita lakukan untuk pengamatan pada hari ini. Terima kasih sudah melakukan coaching. Semoga tambah sukses ke depannya ya. Terima kasih, sama-sama Pak.